Selamat siang anak-anak semuanya. Siang Pak. Siang Pak Guru. Ya, baik, untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Nah, untuk yang memimpin doanya, coba ayo Triana pimpin temannya untuk berdoa. Ya Pak. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Iya, baik, terima kasih Ayu Triana ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba anak-anak semuanya lihat sekeliling ada sampah enggak? Di Ada, kelas Pak. kalian ada? Ya, ambil dulu, ambil. Bentar Pak, saya keluar ambil sapu dulu. Iya, jangan lama-lama ya. Ya, Gimana? Sudah? Ada, Pak. ya Pak. Dah, ya, nah, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Kadek Mertel, ada enggak? Ya ada Pak. Agus Asta hadir ya. Kadek Adi Martini, Hadir, Pak. Mahadewi Chandra, Halo, Pak. Inayatur, Hadir, Pak. Ayu Agustina, Hadir, Pak. Dode hadir ya. Ayu Triana juga hadir. Terus selanjutnya Sri Wahyuni. Hadir, Pak Guru. Terus terakhir Putu Rizky. Hadir, Pak Guru. Ya, berarti untuk hari ini semua hadir ya. Pak Guru. Ya, nah selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Nah, kita nyanyi sama-sama. Nah, tanpa musik ya, kita langsung aja menyanyinya. Pak mulai, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ya cukup ya, Ya. memori. Nah sekarang kita lanjut ke tepuk PPK. Anak-anak kan sudah semua bisa ya? Saya lupa Pak. Lupa. Aduh, Kadek Marto ini dari dulu terus lupa. Pak, susah sekali nih ingat tepuknya Pak. Oh iya gitu. Ya, untuk yang lupa, biar ingat kembali, kita semuanya lakukan ya. Bapak mulai saja langsung. Tepuk PPK. Religius. Ayo anak-anak ikuti. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Ya, tuh, dan mertua kan ingat jadinya ya. Ya Pak, kalau udah ingat Terus udah baru ingat. itu. Ya Pak. Nah, sekarang kita lanjut ke salam PPK ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Itu ya. Wah, berarti anak-anak ini penyakitnya banyak yang lupa. Tapi jangan terusan begitu lupa ya. Ya Pak. Nah, sekarang Pak lanjutkan. Anak-anak pernah nggak main ke sawah? Kenapa Guru? Pak. Saya dekat sawah. Di sini Oh, Adi, apa aja yang ada di sawah? ada cacing, Pak. Cacing. Iya. Ada lagi? Kata, Pak. Ada ular juga, Pak. Kodok. Ular, kodok. Ada Apa lagi? Harimau Pak, harimau.
Apa tadi dia merta harimau? Harimau Pak, ya. Harimau Namanya berkedok kamu, kucing. dia merta pernah lihat harimau di sawah? Pernah Pak di tengah-tengah padi itu ada dipasang di situ. Harimauan mungkin untuk Iya, nakut-nakut. itu udah kan harimau. Iya, benar ya. Nah, di sawah itu namanya adalah ekosistem ya. Jadi dalam hal ini sudah tentu nanti ada padinya, ya enggak? Ya Pak, tapi Pasti ada Ya, padinya. pasti Pak. Ya, nah biasanya padi itu dimakan oleh binatang lain ya. Pak, saya ada betonnya Pak di ubun. Banyak Oh. beton. Udah alih fungsi ya. Iya Pak. Pak, saya nggak ada dijual padi. sama bapak ibu kalian. Ya, lanjut. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem ya. Nah, nanti harapannya setelah anak-anak belajar hari ini, kalian bisa membuat sebuah kesimpulan dari teks bacaan non-fiksi yang berisi tentang rantai makanan. Terus tujuannya yang kedua adalah anak-anak bisa membuat sebuah poster mengenai jaring-jaring makanan ya. Nah, sekarang Pak lanjutkan dulu. Nah, pada pertemuan kemarin anak-anak sudah Pak ajarkan bagaimana caranya mencari ide pokok dalam suatu bacaan. Ya enggak? Masih ingat? Ya Pak. Nah, ide ya sedikit ya, untuk mengingatnya kembali Pak ajarkan lagi sekarang lagi sedikit ya, ini pengulangan saja. Nah, untuk ide pokok itu biasanya terletak di awal paragraf ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar membuat kesimpulan informasi dari teks non-fiksi ya. Nah, apa artinya menyimpulkan? Nah, coba kada merto. Nah, baca ini coba. Aduh, saya aja Bapak yang tunjuk. Wah, kamu paling ganteng. Kada mertonya kan pasti. Benar Pak, saya kan jawab, Pak. Oh, kalau gitu saya jawab Pak. Kalau menyimpulkan mungkin nyari-nyari yang penting-penting artinya mungkin Pak. Iya, bagus sekali ya. Artinya kalau menyimpulkan itu berarti kita mencari bagian-bagian penting yang terdapat pada teks non-fiksi. Pak Guru, izin Pak Guru, mau ke toilet sebentar. Iya, jangan lama-lama ya. Nah, dikasih Pak, biasa ya gitu Pak, lama-lama sekali di sana Pak. Ya, kalau semuanya kebelet kan diberikan. Kalau tapi itu harus benar-benar lihat ya. Nah, sekarang ini ada bacaan ya, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, ini terdiri dari 3 paragraf atau 3 alinea ya. Nah, coba anak-anak baca dulu dalam hati. Terus nanti apa kesimpulan dari bacaan ini. Nah, coba anak-anak baca dulu sebentar dalam hati. Sudah Pak. Sudah. Siapa tadi yang katakan sudah itu ya? Ayu Triana Pak. Ayu Triana, apa kira-kira menurut Ayu ini kesimpulannya? Terlalu kecil ya? Kelihatan? Sudah kelihatan Pak. Ya, coba dulu jawab. Apa kesimpulannya? Ada yang bisa dimakan Pak. Apa? Ada yang bisa dimakan. Rantai yang bisa dimakan.
Coba Peristiwa makan mau makan Bapak. Peristiwa tadi saya belum lanjut. Oh, peristiwa makan dimakan gitu. Iya. Iya. Ada makan dia Pak. Kalau Ayu Triana gimana jawabannya? Coba diulang. Di sini rantai makanan itu proses makan memakan Pak antara makhluk hidup Pak. Iya, boleh ya. Nah, itu semua jawaban dari kalian. Ya, kalau diperkirakan ya sudah 80% ya benar semuanya ya. Nah, tapi kesimpulannya, nah seperti ini ya. Kesimpulannya, dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang saling ketergantungan. Keseimbangan ekosistem akan terganggu apabila salah satunya tidak ada. Nah, itu kesimpulan dari bacaan itu ya, Nana. Ya Pak. Ya. Tapi itu apa sih Pak ekosistem? Hah? Oh, Kadek Mardoni kan sudah Pak ajarkan kemarin, lupa ya. Oh, kalau yang eko di sebelah rumah baru tahu saya Pak. Iya, Bapak jelaskan kembali ya. Nah, ekosistem itu kumpulan beberapa makhluk hidup yang terdapat pada suatu tempat ya. Oh ya Pak, ya baru ingat saya Pak. Iya, iya. Nah, sekarang lanjut. Nih, Bapak punya apa nih anak-anak kelihatan? Tidak kelihatan Pak. Udah kelihatan? Tadi Apa ya? Pak. Padi ya. Ih, saya kira rambut. Padi. Oh, Nah, ini Bapak baru metik kemarin nih di sawah. Anak-anak, kalau padi itu biasanya kita menemukannya di sawah. Di sawah. Wah, ya. Nah, sekarang Pak lanjutkan. Nah, di sini kan ada rantai makanan. Nah, yang pertama itu adalah padi yang seperti yang Pak tunjukkan tadi ya. Nah, padi ini artinya sebagai produsen. Kalian tahu artinya produsen? Yang menghasilkan makanan Pak. Iya, yang menghasilkan makanan. Nah, kemudian padi ini biasanya itu dimakan oleh tikus, ya enggak? Ya. Nah, ini Makan burung Pak. burung juga bisa ya. Jadi nanti ada jaring-jaring makanan. Nanti Pak jelaskan lebih lanjut ya. Nah, sekarang yang polos dulu rantai makanannya. Padi dimakan tikus. Tikus ini sebagai konsumen pertama. Konsumen pertama apa artinya? orang yang makan Pak. Makan. Orang makan. Pemburu yang pertama Pak. Langsung makan. Ya, pemburu atau hewan yang pertama kali memakan si produsen ya. Kemudian tikus ini dimakan oleh ular. Kalian berani sama ular? Berani. Tidak Pak. Tidak Pak. Jadi Wah, biar. dicoba. Kalau Bapak sendiri juga tidak berani ya. Nah, ular ini biasanya itu dimakan oleh burung elang ya. Nah, dari 4 gambar ini ada yang berfungsi sebagai produsen, konsumen, tingkat 1, konsumen 2, konsumen 3 ya. Nah, kemudian Pak lanjutkan. Nah, ini ada namanya hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Nah, seperti yang ditanyakan oleh Adek Adi Martini tadi bahwa padi itu juga bisa dimakan oleh burung. Nah, seperti inilah nantinya ya. Artinya si produsen ini bisa banyak dimakan oleh binatang yang lain sehingga menjadi sebuah banyak jaring-jaring makanan. Nah, seperti ini pengertiannya ya. Jaring-jaring makanan artinya kumpulan beberapa rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem.
artinya bisa lebih dari satu rantai makanan ya. Nah, kemudian Bapak lanjutkan pengaruh perubahan ekosistem lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, coba baca ini Ayu Agustina. Rantai Yang makanan. mana Pak dibaca Pak? Nah, yang di kiri. Yang rantai makanan itu ya Pak ya? Ya. Rantai makanan tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Ada yang tahu artinya apa dari bacaan ini? Rantai makanan tidak akan terganggu selama komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Ada yang tahu dari kalian apa sih sebenarnya maksudnya ini? Tidak tahu Pak. Kalau semuanya ada, baru masih ada, digabung. semua masih ada populasinya Pak. Kalau salah satu mati, nggak ada yang makan nanti. Oh gitu ya, boleh juga seperti itu ya. Artinya nanti makanan itu akan berjalan dengan baik. Artinya semua komponennya ini ada, terutama khususnya yang berperan sebagai produsen ya, artinya penghasil makanan. Nah, apabila salah satu dari ini tidak ada, berarti nantinya tidak ada keseimbangan ekosistem pada suatu tempat. Misal, kasih contoh ya. Nah, ini jagung. Jagung ini dimakan oleh belalang. Belalang ini tidak ada yang makan, misalnya katak atau kadal ini tidak ada. Apa yang akan terjadi kira-kira menurut kalian terhadap tanaman jagung ini? Habis dimakan belalang. Iya, bagus sekali ya. Makan belalang Pak. Jagungnya ini akan habis ludes, mungkin dalam semalam bisa habis dimakan oleh belalang ya. Nah, lanjut faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, yang pertama itu adalah faktor alam. Nah, faktor alam di sini ada yang tahu apa yang menyebabkan perubahan keseimbangan ekosistem? Nah, ini gambar apa anak-anak? Tanah longsor. Nah, longsor Pak. Iya, tanah longsor ya. Kalau longsor berarti segala bentuk kehidupan pada suatu tempat bisa tidak ada ya. Itu pastinya yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, faktor aktivitas manusia. Nah, ini gambar apa anak-anak? Gaji-gaji buat Pohon Pak. Longsor. Ya, benar sekali ya. Nah, kalau penebangan hutan artinya tidak dibarengi dengan reboisasi, penanaman hutan kembali, hutan itu akan menjadi bagaimana anak-anak? Gundul. Ya. Kalau sudah gundul, ya. hutan dibilang gundul Pak Guru, bukannya kepala dibilang gundul. Ya, nah sama seperti tadi kata kabur itu banyak memiliki arti ya. Nah, kalau hutan yang gundul ini dimaksudkan adalah hutan itu kayu-kayunya ditebang secara habis, maka boleh dikatakan gundul ya. Ya Pak. Nah, itu maksudnya. Nah, sampai di sana dulu penjelasan Bapak. Ada yang ditanyakan atau ada yang belum mengerti? Sudah Pak, sudah jelas. Sudah Pak, Sudah jelas. Ya, kalau sudah, kita lanjutkan ya. Sabar dulu anak-anak nih. Laptop Bapak not responding. Sawah. Nah, sekarang kita akan belajar membuat poster ya. Artinya nanti ada tugas untuk kalian setelah menyimak tayangan video ini. Nah, sekarang anak-anak simak dulu ya.
Sudah kita tuliskan judulnya, Ya, lalu judulnya? Sudah Pak Guru. Ya. langkah selanjutnya adalah kita buat gambarnya mulai dari produsen, yaitu kita awali dengan tumbuhan yang Ibu pilih adalah padi, kemudian konsumen yang pertama ulat, kemudian kita lanjutkan dengan konsumen puncak yaitu burung yang kepala dan ekornya. Kemudian dahannya juga kita warnai dengan warna coklat jarinya, dan kita gambar setelah video kita warnai, lanjutlah selanjutnya adalah mewarnai gambar. Kalian dapat mau Udah ya anak-anak? Nah, Pak Guru. Nah, dari tayangan video tadi, cara membuat poster. Ada yang kalian belum mengerti? Ada perlu ditanyakan kira-kira? Saya nggak bawa buku gambar Pak Guru. saya nggak bawa pensil warna Pak Guru. Nggak bawa kita bisa menggambar pensil. burung, Pak. Nggak mau gambar burung. Wah, Kadek pasti punya burung di rumah ya. Punya, Pak. Nah, itu aja dibayangkan dulu, nanti pasti bisa. Ada lagi yang bertanya? Tidak? Pak Guru. Ya, baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang anak-anak membuat poster jaring-jaring makanan ya. Nah, maka dari itu anak-anak Bapak bagi menjadi 2 kelompok ya. Ya, Pak. Karena kalian jumlahnya ber-10, masing-masing anggota kelompok itu jumlahnya 5. Kelompok 1 5, kelompok 2 juga 5. Untuk kelompok 1 kuahnya Kadek Merde. Yang kelompok 2 Inayatur. Sudah ya? Sudah jelas siapa yang jadi ketua kelompok? Ya, Pak Guru. Sudah. Nah, sekarang anak-anak persiapkan alat-alat yang sudah Bapak kemarin suruh bawa. Buku gambar, pensil warna ya. Disiapkan itu dulu semuanya. Pak, ini Puji nggak bawa Pak. Lupa katanya dia bawa buku, nggak bawa buku. Semua nggak bawa dia. Siapa? Puji. Wah, itu Ngeselin kali Puji itu Pak. Wah, sama seperti Dek Merdo ini penyakitnya lupa ya. Nah, boleh terus begitu. Ya, sekali 2 kali, ya oke lah, Pak toleransi. Tapi kalau keseringan, nggak boleh seperti itu ya. Coba kasih tahu ya Pak. Saya sama Puji itu marahin Pujinya Pak. Kesel saya. Iya, iya. Sudah kan? Nah, sekarang, nah ini tugas kalian. Nah, diskusikan bersama anggota kelompokmu. Kemudian buatlah gambar jaring-jaring makanan serta berikan penjelasan singkat pada gambar yang kalian buat. Nah, Bapak berikan waktu 10 menit mulai bekerja dari sekarang. Nah, silakan bekerja dulu anak-anak. Ya Pak. Udah Pak. Sudah, ini kelompok Sudah selesai, 1. Nah, coba Pak lihat. Nah, ini gambar burungnya. Nah, Bagus kan Pak? bagus nih, kurang warnai dikit lah ya biar bagus. Coba kelompok 2. Iya Pak. Nah, ini juga sudah bagus ya. Tapi jarang-jarang bulunya Pak, burungnya. Bagaimana? Jarang-jarang burungnya. Wah, berarti burungnya masih kecil itu ya, nggak apa. Nah, sekarang sebelum tua kelompoknya maju depan, kita nyanyi dulu semua ya. Ya Pak.
Lagu apa anak-anak? Burung kakak tua, Pak. Burung kakak tua. Oke, ya, semuanya. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Burung kakak Dua, tiga, ya cukup. Nah, sekarang dua kelompoknya coba maju bawa gambarnya ke depan. Coba bacakan hasil karya kalian. Kelompok 1, Kadek Merdel. Silakan maju ke depan, nak. Ya Pak, gambar pertama ada rumput, gambar kedua belalang, Lalang, kemudian laba-laba, laba-laba, kemudian ular, ular, dan harimau. harimau. Ya, biasanya kan harimau makan ular, Pak. Oh, memang bisa? Bisa, saya sering nonton di TV. Ularnya dimakan sama harimau. Nonton di TV, ya. Coba. Nah, dari penjelasan Kadek tadi kan semestinya ada sebagai produsen, konsumen 1, 2, 3. Nah, coba sekarang Pak tanya belalangnya sebagai konsumen berapa? Konsumen 1, Pak, karena pertama dia yang paling kecil ya, makanya rumput. Ya, konsumen tingkat 1. Nah, itu dari presentasi teman kalian kelompok 1. Untuk kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Ina, Benar, Pak. gimana Iya, Pak, Ina? benar, Pak. Tuh belalang. Tapi kok kelinci juga di situ, Pak ya? Kelinci makan rumput juga, Pak ya? Oh, kelinci bisa saja makan rumput, tapi biasanya juga wortel. Tapi dalam hal ini juga bisa Jadi kelinci saya di makan rumah saya rumput. kasih rumput, Pak. Whiskas ya? Triana, Ya. kelincimu dikasih whiskas ya? Iya, bisa. Mau tidak, dia makan rumput kadang-kadang. Karena saya nggak bisa beli wortel. Ya boleh beli makanan jadi ya. Tapi pada umumnya kelinci itu makannya rumput, terus wortel ya. Nah itulah tadi penampilan dari kelompok 1. Berikan aplaus kepada temannya. Nah sekarang gantian kelompok 2 yang maju ke depan. Inayatur silakan ke depan maju. Nah, boleh nggak diwakilin Pak yang presentasi, Pak? Siapa? Ya kelompok saya. Sri aja, Pak. Sri, Pak. Oh Sri. Alasan Inayatur tidak mau maju kenapa? Ini Pak masih sibuk, Pak. Males dia, Pak. Oh Perasaan iya. aja dia sering begitu. Ya, Baik, Sibuk, pengganti ya. Nah, coba wakilkan untuk kelompok 2. Kadek Sri Wahyuni, coba bacakan hasilnya ke depan. iya, Pak. Jadi jaring-jaring makanan yang saya buat itu dimulai dari tumbuhan, lalu dimakan tikus, lalu dimakan elang. Ya, banyak lalunya ya. Jangan lalu lalang jadinya nanti ya. Ya, ada apa-apa. Apa bercanda ya. Nah, Iya, itu Pak. presentasi atau pemaparan tadi dari kelompok 2. Nah, bagaimana menurut pendapat dari kelompok 1? Oh, Mahadewi Chandra Kutu, coba berikan komentar terhadap kelompoknya yang maju. Tadi Sri-nya bilang sudah benar Pak Guru. Maaf Pak Guru, lagi sakit tenggorokan. Oh, sakit. Udah minum obat? Sudah Pak Guru. Sudah ya, mudah-mudahan semoga lekas sembuh ya. Nah, itu tadi kelompok yang 2 sudah maju. Silakan kembali ke tempat duduk. Berikan aplaus anak. Nah, dari 2 kelompok yang tadi maju, anak-anak sudah pada semua mengerti. Gambarnya bagus-bagus semua ya. Nah, kemudian
Nah, anak-anak, dari pelajaran kita hari ini ada yang belum mengerti. Boleh, silakan tanyakan dulu. Ya Pak, mau bertanya. Ya, Kadek Marta. Tadi kan rumputnya dimakan belalang, belalang dimakan laba-laba, laba-laba dimakan ular, ular dimakan harimau. Terus harimaunya siapa yang makan, Pak? Untuk harimau. Nah, nanti kan mati, ya. Nah, nanti akan diuraikan. Nah, ini gambarnya kurang lagi satu ya. Ada namanya istilahnya pengurai, ya. Nah, kalau sudah diuraikan oleh pengurai, ia akan nanti menjadi pupuk sehingga dapat kembali menyuburkan tumbuhan. Gitu ya, Dek Merte. Ya Pak. Iya. Ada lagi yang bertanya? Tidak, Pak. Sudah. Tidak. Sudah ngerti semuanya ya? Sudah Pak Guru. Ya, Pak Guru. Nah, kalau tidak ada, sekarang Bapak yang bertanya ya. Nah, kemarin kan kita rencananya kasih ulangan pakai kuisis ya. Masih ingat? Anak-anak kan sudah bawa HP. Tapi sayangnya pakai internet kita di sekolah habis ya. Jadi kita biasa saja sekarang ulangannya. Sekarang anak-anak keluarkan buku tulis dan pulpen. Ayo keluarkan. Pak. Ya, udah? Ya, ya mari kita Bapak kasih tugas. Iya kok tugas soalnya. Nah, ini nomor 1. Silakan dijawab. Udah ya? Lanjut. 2. Sudah. Udah ya? Nah, ini 3, 4, 5. Silakan jawab. Sudah Pak Guru. Sudah. Lanjut. 6, 7, 8. Ya, Pak. Pak. Sudah. Nah, ini yang terakhir. Ya Pak. Saya Sudah semua? Ya, saya. Ya. Ada yang belum? Dah. Ya, baik. Kalau gitu silakan ditukar dengan antar kelompok. Kelompok 1, anak-anak di kelompok 1 tukar dengan kelompok 2. Silakan ditukar. Ya, Sudah? Sudah Pak Guru. Ada yang memeriksa pekerjaan sendiri? ada. Sudah. Ya. Ya, Pak. Sekarang kita periksa bersama ya. Kalian konsentrasi pada pekerjaan rumahnya. Saya coret pada yang kembali jawaban yang salah. 1D, 2C, 10D. Sudah? Pak Guru. Pak Guru. Ya Pak. Ini A semua Nah, jawabannya. Saya benar Nah, semua. sekarang Saya kembalikan. salah 2. Kembalikan pekerjaannya kepada yang punya temannya. Ya, Udah? jawab. Sudah. Siapa salah? Benar semua? Saya Pak Guru. Ya, Pak. Ya, Pak. Wih, pinter-pinter semuanya anak Dia bapak. salah semua Pak. Aduh, lagi puja itu bermasalah ya. Ya, A semua dijawab Pak. Iya, enggak apa-apa. Itu namanya belajar itu ya. Salah 2? Saya, Pak. Pada Adi. Salah 3? Berarti kebanyakan. Nah, sudah benar semua ya. Nah, ini si Puja yang bermasalah ini entah kemana tadi lain-lain ya. Nah, untuk Puja itu jangan berkecil hati, semangat terus belajar ya. Ya, saya Pak. Nggak berani ngomong ya Pak. Malu. Oh malu ya, enggak apa-apa, rajin belajar nanti. Ingat belajar terus. Nah, itu untuk ulangan kita hari ini. Sekarang kita buat kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kita belajar apa saja hari ini? Saya, Pak. Triana coba. Kita tadi belajar tentang ekosistem, mencari the pokok, paragraf, lalu kita belajar jaring-jaring rantai makanan, Pak. Ya, benar sekali ya.
Berikan tepuk tangan pada Ayu Triana. Atau mungkin ada yang lain punya jawaban? Apa kesimpulannya yang kita pelajari hari ini? Bikin jaring, Pak. Jaring, Dek Marto selalu ingatnya jaring aja ya. Ya nggak apa, jaring makanan ya. Nah, kemudian untuk hari ini gimana pelajaran kalian? Senang? Sangat luar biasa senang, Pak. Besok lagi ya. Ya, besok kita belajar lagi. Kalian pasti senangnya nonton video tadi ya. Ya, ketangan. Nah, dari pembelajaran hari ini, ada yang belum juga mengerti? Perlu ditanyakan kembali? Ya, sudah dimengerti semua, Pak. Nah, sudah pas ya. Nah, sekarang Bapak berikan kalian tugas di rumah. Silakan kerjakan di buku paket halaman 105. Nah, silakan diisi kode dulu di buku paketnya pakai pensil PR gitu ya. Soalnya dikerjakan. Hilang, Pak. Nggak isi Ya. dalamnya. Hilang, robek. Wah, nanti bukunya dirawat dong, jangan dibiarkan sampai robek begitu, diisi pembungkus gitu ya, biar awet bukunya. Berarti saya Nah, Paulang, Pak. ya Paulang ya, tugasnya buku paket halaman 105 dibawa besok ya. Ya, Pak, saya usahakan. Sudah jelas mulai tugas atau PR-nya? Sudah. Nah, sekarang untuk mengakhiri belajar hari ini kita berdoa kembali ya. Nah, siapa tadi yang mimpin? Saya Pak Guru. Ya, ayo Triana coba tutup doanya untuk pelajaran kita hari ini. Ya, baik teman-teman, karena tadi kita di awal berdoa, sekarang kita berdoa dulu sebelum pulang. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, anak-anak, pelajaran hari ini cukup. Sampai jumpa besok lagi, nggih. Hati-hati di jalan. Ya, Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Oke, sudah selesai ya Pak Pujaya. Tepuk tangan Iya, dulu Bu. buat Pak Gede. Sudah lega Pak? Astagfirullah, Bu. Oke, sebelum lanjut, mungkin dari Bu Ina dulu ya sebagai observer pertama. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya Pak Puja. Saya salut sekali karena Pak Puja tadi tuh setiap ada masalah yang ininya robek, yang halamannya hilang, Pak Puja tuh bisa memberikan tanggapan yang bisa matianana lah istilahnya begitu. Tidak jenis hukuman. Nah, kemudian cuma satu Pak Puja ini tadi dengan pertanyaan yang tadi itu di kelas. Nah, giliran gini pengurainya nggak ada, mungkin ya nggak diperhatikan lagi Pak Pucenge, karena kan takutnya anak-anak itu teliti seperti Pak Merto itu pas ini ya pakai nama gitu jadinya. Nah setelah itu di teknis aja sih, mungkin begitu saja Ibu Komang Desi, terima kasih. Ya, Ingin Ibu, terima kasih Bu Ina. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, silakan untuk masukannya atas tampilan dari Pak Gede. Mohon izin. Oke, silakan. Sedikit saja terkait dengan evaluasi. Tadi Pak Puja pada saat memberikan soal itu bilangnya soal ulangan gitu. Padahal itu kan maksudnya evaluasi hari itu ya. nggih. Kadek presentasi atau waktu kadek ngajar Pak D-nya sudah tegang. Ya, Bu, lain muridnya nih beda. Perubahan Semua bilang gitu. Tiap tahun semua bilang gitu, beda katanya di pair teaching dengan menghadapi murid. Iya. Nah,
Kayaknya punya dendam pribadi itu kok Pak Marta sama Pak Puja. Nah, itu teman saya bercanda, Bu. Hidup gininya Bu, diskusinya biar itu. Ya, Pak. Iya. Oke, itu dari Bu Kade. Mungkin ada lagi input dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Nggak ada dari Bapak Ibu yang lain, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, mungkin dari Tiang Ibu G. Iya. Nah, ini Pak Gede, secara umum apa yang Bapak tampilkan sudah bagus Pak ya. Iya. Bapak gurunya ini sabar sekali, lembut sekali. Kalau di sekolah beda, Bu. Oh beda. Ini muridnya beda ya, Ustaz. jadinya. Oke, cuman tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Ina dalam apa namanya penampilan PPT-nya mungkin Pak Nge mungkin perlu divariasikan karena tulisannya ya memang cukup kecil Pak. Saya juga gini melihatnya Nge, dan itu kuning dengan ini apa karena mata saya mungkin yang bermasalah jadi agak kuning-kuningan juga yang Iya, Bu. Iya. Kemudian saya mau tanya kan tadi nah saya lihat di RPP ya awal ini pokok ya Pak ya. Iya. Iya. Pertemuan Iya. kemarinnya maksudnya. Pertemuan kemarinnya yang pertama ini kan pertemuan Dua, Bu. pertama Pak ya dari RPP yang Iya, yang buat kedua proyeknya ceritanya. oh ceritanya yang buat proyek saya lihat pertemuan yang pertama. Iya. Oke. Kemudian proyek. Di sana di awal kan menampilkan PPT ya Pak ya. Iya. PPT dan Video. video YouTube. Iya. Oh, oke. Oke. Mungkin yang saya perlu ini di penutup Bapak apa sudah menyampaikan kegiatan pembelajaran selanjutnya? Apa saya yang kelewatan? Memberikan PR untuk besoknya, Bu. PR. PR. Ya. Tidak dengan mungkin materi yang akan dibahas besok hari. Nah, dari Tahapan itu Bapak ketahui, cuman ya karena dalam prakteknya, apalagi muridnya ganteng dan cantik ini ya. ya, Pak Gede memang lembut begini ya ngajarnya, lembut loh. ya, Seorang Bapak kesehariannya Pak Kade ya. begitu di sekolah, Bu. Gitu Ya, kalau ngajar kelas tinggi itu enggak bisa dibentak sekarang. Iya. Nih, ya. Kalau kita Gimana, bentak Mas? malah balik dimusuhi. Gini. Ya, itu artinya kita harus punya strategi bagaimana kita menghadapi baik itu kita di kelas rendah maupun di kelas tinggi nih, Bapak nih. Yeah. Itu saja dari saya, mungkin akan ditambahkan oleh Ibu dosen. Silakan Ibu. Oke. Pak D itu menerapkan teori belajar humanis. Ya. Iya. Ya, bagus itu. Pada prinsipnya sudah disampaikan oleh Bu Mantu sudah cukup. Jadi pengalaman kedua dari yang pertama belajar dari masukan yang diberikan pada Pak D. Pak D juga sudah mengadopsinya sehingga di langkah-langkahnya malah dievaluasinya ya dengan pre-memorinya itu ya itu. Cuman di penutupnya sudah sudah merangkum, merefleksi dan mengontrak atau menyampaikan materi besoknya sudah ya tadi. Untuk refleksinya sudah, Ibu, cuma untuk materi akan besoknya belum, tadi lewat, cuma yang memberikan PR aja. Iya, selain PR, tindak lanjut itu dalam bentuk PR dan menyepakati materi yang akan diberikan besok hari. Oh, Kan Bu. anak-anak ada kesiapan, kan Bapak udah siap.
Ya kelewat tadi itu Bu. Iya, nggak apa-apa. Sudah. Iya. Waktunya di mana Bu Mang? Saya tidak sempat lihat waktu tadi. Ini waktunya 38 menit Ibu. Pak Dek berarti. Iya. Iya, nggak apa-apa kan, masukan kita nggak banyak. Nah, dari segi yang lainnya, Bu Ina ya observernya ya. Iya, Ibu saya. Dari apa yang ada di screenshot itu di pedoman observer itu udah. Nggih, sudah Ibu. Sudah ya. Ya, nanti saya perbaiki lagi soalnya ini ada isi coret-coret. Ya, nggak apa-apa. Artinya apa? Artinya secara rinci sudah di sana sudah memenuhi. Jadi sangat sedikit inputnya, masukannya gitu ya. Iya, siap Ibu. Jadi sudah Bu Mang, lanjut.